Ya, saya kira cukup. Persilahkan yang lain ngacung tangan yang mau tanya. Ya, persilakan. Sifatullah ini dari Mesir, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya alumni Sidogiri, Ustadz. Jadi dulu sebelum saya pamit ke Kiai, Kiai itu berpesan ke saya, jangan sampai jadi Wahabi, Jong. Itu dulu. Waktu itu pesannya dari Kiai. Lah untuk kami sebagai pelajar di Mesir juga kebingungan seperti apa sih sebenarnya kriteria untuk dikatakan Wahabi, sehingga membuat Kiai itu benar-benar melarang kepada kami sebagai alumni juga jangan sampai ikut Wahabi seperti itu, Ustaz. Ya, persilakan ditangkap, Ustaz. Jadi masalah kriteria Wahabi itu ajaran intinya yang pertama itu mengikuti konsep tauhid bagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini prinsip utama ajaran Wahabi. Tauhid rububiyah uluhiyah ini, yang tauhid rububiyah dan uluhiyah itu tujuannya tujuan itu adalah untuk mensyirikkan dan mengkafirkan umat Islam yang mengamalkan wasilah. Wasilah itu artinya mengamalkan istighatsah, tawassul, tabarruk. Orang yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk, kata Wahabi itu syirik, kafir, karena melanggar tauhid uluhiyah. Dia hanya masih bertauhid rububiyah seperti orang kafir. Ini ajaran pokok Wahabi. Lalu ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini merupakan konsep mereka untuk berfaham tajsim tentang ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat. Karenanya tauhid asma wa sifat ini sebenarnya kontra terhadap sifat 20. Kalau kita ini tauhidnya sifat 20, kalau Wahabi asma wa sifat. Kalau di dalam masalah ibadah mereka tauhid rububiyah uluhiyah. Kalau kita Al-Qur'an dan hadis masalah ibadah. Ini masalah tauhid. Kemudian di luar pembagian ini perbedaan pokok kita dengan Wahabi sebenarnya masalah tauhid. Kemudian selain masalah ini, Wahabi ini di dalam masalah furu'iyah ini memang punya konsep gampang membid'ahkan orang. Karena gampang membid'ahkan, mereka yang membid'ahkan tahlil, membid'ahkan maulid dan macam-macam lah. Itu ajaran Wahabi. Walhasil ajaran Wahabi itu sebenarnya yang saya sebutkan tadi. Dan hampir semua Wahabi punya konsep seperti itu. Cuma memang kata tadi itu ada yang radikal, ada yang moderat. Yang moderat itu biasanya sudah banyak meneliti dalil-dalil ahli sunnah. Itu biasanya agak moderat. Kalau yang radikal itu gak mau dengar biasanya. Saya rasa itu. Ya, persilakan kepada yang lain untuk ngacung tangan. Ya, persilakan.